Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Nur Amalia dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen BK di sekolah, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Saya bersama teman kelompok telah membuat Google Sites dengan link yang ada di sini. Kalian dapat cek Google Sites yang telah kami buat untuk mengetahui apa-apa saja mengenai bimbingan dan konseling pada SMP penggerak. Langsung saja, tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang manajemen BK dengan mengambil dari resum materi mengenai hal-hal dari manajemen BK di sekolah. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa sih itu manajemen BK di sekolah. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan bimbingan dan konseling diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan manusia menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, dan manusia dengan segenap derajat, martabat, dan keunikannya masing-masing yang terlibat di dalamnya. Ada dua metode dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu metode individual dan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan konseling terdapat POPBK atau disebut dengan Panduan Operasional Penyelenggaraan BK. POPBK ini merupakan serangkaian tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dalam melaksanakan bimbingan konseling agar terarah dan berjalan secara efektif, dan diharapkan mampu mendorong guru BK untuk lebih maju dengan cara membaca, memahami, dan mempraktikkan seluruh isi panduan yang ada, sehingga berimbas kepada terlayaninya peserta didik secara profesional. Pada dasarnya, pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Lanjut, pada zaman sekarang terdapat program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1 hingga 2 tahap lebih maju. Program ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat siswa, maka kegiatan pendidikan di sekolah harus diimbangi dengan kegiatan pembinaan. Pembinaan ini dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Didukung dengan teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi serta mendukung segala bentuk layanan tersebut, seharusnya setiap sekolah mulai memahami dan kembali menguatkan peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kembali berfokus pada bimbingan konseling, setiap sekolah penggerak sendiri diharapkan dapat menginspirasi sekolah-sekolah sekitarnya untuk menerapkan pelaksanaan BK yang tepat dalam pendidikannya. Segala upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk profil peserta didik yang berjiwa Pancasila dan bermoral, serta dapat mencapai perkembangannya yang optimal. Administrasi layanan BK atau yang bisa disebut administrasi layanan khusus merupakan pemberian layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswa agar lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Manajemen bimbingan dan konseling ini memiliki 4 prinsip, yaitu perencanaan atau planning, lalu ada pengorganisasian atau staffing, lalu ada penggerakan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Yang pertama ada planning. Planning yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa depan secara optimal. Lalu yang kedua ada staffing atau pengorganisasian. Staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen
yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, hingga usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Dalam menyusun organisasi perlu sekali pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberi wewenang-wewenang yang tepat. Lalu yang ketiga ada penggerak atau leading. Leading ini merupakan memimpin institusi pendidikan yang lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok dan seluruh organisasi. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Controlling ini diartikan sebagai proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Standar merupakan pedoman atau tolak banding yang ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas, dan kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif. Standar ini merupakan pernyataan mengenai hasil yang diharapkan secara tepat, eksplisit, dan formal. Mungkin itu saja review materi manajemen BK di sekolah dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.